Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman PR Matematika kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sebagaimana mestinya. PR Matematika cuma mengingatkan bahwasannya teman-teman menyukai video yang di-share oleh PR Matematika, mohon di-like, subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video PR Matematika berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Kemudian share jika dirasa video ini bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa bila ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, mau request, mau kritikan atau lain sebagainya, silakan isi komentar di video ini. Kali ini PR Matematika masih membahas mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Ya, yang namanya kuadrat pasti 2 ya, teman-temannya. Kalau pangkatnya bukan 2 berarti ya bukan kuadrat. Dan ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A tidak boleh 0. Artinya A ini tidak boleh 0. Karena kalau 0 bukan termasuk persamaan kuadrat. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ini contoh yang pertama. 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 9 sama dengan 0. Maka didapatkan A sama dengan 4, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 9. Seperti ini teman-teman penjelasannya. Untuk mencari nilai A ini adalah cirinya yang memiliki X kuadrat. Ini teman-teman, ini nilai A berarti di sini. Lihat angkanya berapa? 4. Maka nilai A adalah 4. Kemudian nilai B. Nilai B ini adalah yang memiliki variabel X. Nah, di sini teman-teman. Nilainya adalah 5. Namun di sini ada negatif 5. Karena di bentuk umum ini positif teman-teman. Ini negatif. Berarti nilainya adalah negatif 5 untuk nilai B. Nih, di sini teman-teman. Nah, dan C cirinya itu di dalam persamaan tidak memiliki variabel. Berarti itu adalah nilai C. Terkadang dalam sebuah persoalan itu kadang-kadang tidak menggunakan X teman-teman, tetapi menggunakan variabel yang lain. Ada yang A, ada yang B. Pada intinya persamaan kuadrat adalah memiliki pangkat 2. Nah, walaupun ininya A pangkat 2 berarti nilai ininya adalah 4 gitu nilai A-nya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini contoh yang kedua. 2x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Maka didapatkan nilai A sama dengan negatif 1. Kita lihat. Di sini negatif x. 1 tidak dituliskan karena 1 dikali x itu tetap x. Jadi 1 tidak dituliskan. Itu ada rumus perkalian identitas teman-teman. Negatif x berarti negatif. Iya benar, negatif 1. Nilai B-nya 2. Kemudian nilai C-nya berapa? Nilai C-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena dalam persamaan tidak disebutkan di sini. Nggak ada nilai C-nya. Tetapi misalkan dalam persoalan harus disebutkan. Maka nilai C-nya adalah 0. Kemudian contoh soal yang ketiga teman-teman ini. Misalkan soalnya seperti ini. X kuadrat dikurangi 5x sama dengan negatif 7. Nah, ini kan setelah sama dengan ini apa namanya?
ruas kanan ini ada angkanya teman-teman, sedangkan kita harus memberikan 0 ya di sininya ya. Maka negatif 7 ini kita pindahkan ke ruas kiri dari ruas kanan. Negatif 7 pindah ke ruas kiri menjadi positif 7, sehingga didapatkan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sama seperti soal nomor 1 teman-teman. Maka didapatkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, dan C adalah 7. Oke, sampai di sini penjelasannya bisa dipahami nggak teman-teman? Kalau memang belum bisa dipahami, silahkan videonya diputar ulang untuk bagian yang ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Misalkan gini, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara sebenarnya. Di video kemarin kita sudah membahas dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu menggunakan faktorisasi. Nah, sebenarnya ada 3, ada faktorisasi, ada bentuk kuadrat sempurna, dan satu lagi adalah rumus kuadrat atau kita kenal dengan rumus ABC. Ada yang rumus ABC, ada yang rumus kecap. Nanti untuk rumus tersebut kita bahas di video yang akan datang. Nah, sekarang untuk video kali ini kita membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, jadi gini teman-teman, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kan dari bentuk umumnya ya. Dengan catatan A tidak boleh angka 0. Itu dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebenarnya seperti itu teman-teman. Nah, syarat yang pertama adalah pastikan koefisien dari x kuadrat, saya ulangi, pastikan koefisien dari x kuadrat bernilai 1. Nah, di sininya nih teman-teman, jika ininya tidak angka 1, misalkan A-nya ini angka 2, maka harus dibagi 2 teman-teman di sini. A-nya dibagi 2, B-nya dibagi 2, dan C-nya dibagi 2. Jadi nilai x kuadratnya ini harus 1 nih teman-teman ya. Pastikan koefisien dari x kuadrat bernilai 1. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian syarat yang kedua, tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah dikali koefisien X atau nilai B. Jadi nilai B-nya ini dikali setengah. Nah, yang kemudian dikuadratkan. Nilai B-nya dikali setengah, setelah mendapatkan hasil itu dikuadratkan dan tambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Belum bisa dipahami ya? Ya, nanti kita ke contoh soal kalau memang itu mah. Nah, yang terakhir adalah setelah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna dan ruas kanan disederhanakan, ya maka kita ke bawahnya akan mendapatkan hasilnya teman-teman. Biasa untuk matematika disuguhi oleh hal-hal yang demikian ini pusing ya, karena matematika itu identik dengan perhitungan. Jadi kalau disuguhi dengan materi itu lumayan ya pusingnya. Oke, kita langsung aja teman-teman ke contoh soal. Ya, misalkan ada contoh bunyinya seperti ini. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Ya, maka penyelesaiannya seperti ini. Kita tuliskan dulu penyelesaiannya biar rapi. Kemudian kita tuliskan kembali soalnya, yaitu x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, langkah pertama teman-teman, 16 ini yang dari ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ini kan negatif 16 nih, pindah. Jadi ya benar, jadi 16x, sehingga menjadi x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 16. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu langkah yang kedua adalah
langkah selanjutnya adalah ditambah dengan setengah dari koefisien X atau nilai B. Nilai B-nya adalah negatif 6. Nah, kita dikalikan dengan angka setengah, kemudian dikuadratkan. Kan diperintahkannya adalah tambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kiri kita tambahkan, ruas kanan kita juga tambahkan ya, supaya imbang ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurung nih ya. Nih, setengah dikali negatif 6 adalah negatif 3. Nah, sebelah kanan juga sama, setengah kali negatif 6 adalah negatif 3 dikuadratkan ya, karena hasilnya dikuadratkan. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah itu dari negatif 3 ini kita kuadratkan. Di sini juga sama, kita kuadratkan. Jadinya berapa? Negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 atau negatif 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Nih, 9 ini adalah berasal dari negatif 3 dikuadratkan. Artinya negatif 3 dikali dengan negatif 3. Hasilnya adalah positif 9 ya. Sini juga sama ya, positif 9. Oke, kita lanjut teman-teman. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 25. 25 ini adalah dari 16 ditambah 9. Kita lanjut ya. Nah, kemudian dari 9 ini teman-teman kita cari ya, atau lebih cepat kita akarkan. Berapa sih akar dari 9 tuh ya? Jadi seperti itu. Nah, bisa 3 kali 3, bisa negatif 3 kali negatif 3. Nah, kalau 3 dikali 3 itu ininya kan positif 6, sedangkan ini negatif, berarti negatif 3 ya. X kurangi 3 dikuadratkan ya, jadi seperti itu. Karena X negatif 3 dikuadratkan ya, hasilnya ke sini teman-teman, ke atas. Oke, ininya tetap ya 25. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian kuadratnya ini kita hilangkannya dengan apa? Nggak mungkin kita langsung hapus saja teman-teman. Kuadrat itu lawannya adalah akar, seperti ini. Misalkan dari sini ya, positif. Dari ruas kiri positif ke ruas kanan jadi negatif. Kalau ininya negatif, pindah menjadi positif. Begitu juga sama, kali, bagi, atau bagi, kali. Nah, pangkat kuadrat juga sama. Kalau pindah yang menjadi bentuk akar. Nah, misalkan bentuk akar, pindah ruas yang menjadi bentuk kuadrat. Jadi seperti itu ya. Berpasang-pasangan. Nah, kebetulan ini adalah pangkat 2 atau kita kenal dengan kuadrat. Jadi kesininya menjadi bentuk akar. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengakarkan 25 ini. Berapakah akar dari 25? 5. Oh, jadi gini, untuk akar itu bisa angka 5, bisa juga angka negatif 5. Maka kita tuliskan adalah X dikurangi 3 sama dengan plus minus atau tambah kurang ya 5. Jadi seperti itu. Nah, sehingga X yang pertama ya, X1 dikurangi 3, kita ambil yang positif dulu, positif 5 ini. Menjadi X1 sama dengan 5 ditambah 3. Jadi ininya negatif nih. Dari ruas kiri yang ketiganya nih, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga X1 berapa? Betul, X1 sama dengan 8. Kemudian X2-nya. Ini kan positif ya. X2-nya kita ambil nilai negatif. Atau X2 dikurangi 3X sama dengan negatif 5. Nah, kita pindahkan negatif 3 ini ke ruas kanan ya. Sehingga menjadi X2 sama dengan negatif 5 ditambah 3. Utang 5.000 dibayar 3.000. Urusannya kita masih punya utang 2.000. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sehingga dari perhitungan ini kita dapat mengambil kesimpulan. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan 8. Nah,
Jika teman-teman menanyakan kenapa? Kan kita ngitungnya 8 dulu terus negatif 2 dulu. Ya, tidak apa-apa ya. Mau 8 dulu atau negatif 2 dulu itu sama saja. Tapi yang pasti biasa PR matematika atau biasa guru-guru kalian menjelaskan itu yang angka yang kecil dulu ya. Angka yang kecil taruh di depan. Jadi seperti itu. Tapi ya memang sama maupun di depan taruh di belakang juga sama saja ya. Sampai di sini teman-teman PR matematika, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan saja langsung ke kolom komentar ya. Nanti PR matematika akan berusaha menjawabnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa satu subscribe adalah nafas dari seorang kreator. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam PR matematika.